Dalam 1 tahun masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kiprah diplomasi yang aktif di berbagai belahan dunia. Sejak kunjungan perdananya ke Cina pada November 2024, agenda luar negeri Prabowo terus berlanjut ke Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika. Setiap lawatan membawa pesan persahabatan, kerjasama ekonomi, dan komitmen memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Lantas, kemana saja Presiden Prabowo telah melangkahkan kaki selama 1 tahun perjalanannya memimpin negeri ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Lawatan luar negeri Prabowo dimulai dari Beijing, Cina pada 8 November 2024. Tiba di Beijing Capital International Airport pada sore hari, Prabowo disambut hangat oleh Menteri Pertanian dan Pedesaan Cina Han Jun, Duta Besar Cina untuk Indonesia Wang Lutong, serta jajaran pejabat dan perwakilan Indonesia di Beijing. Kehangatan penyambutan itu semakin terasa ketika seorang anak kecil menyerahkan buket bunga kepada kepala negara sebelum ia menerima jajar kehormatan di area bandara. Selama di sana, Prabowo bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Cina Li Qiang, dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji di Great Hall of the People. 2 hari setelah kunjungan ke Beijing, Prabowo melanjutkan lawatan diplomatiknya ke Washington DC, Amerika Serikat pada 10 November 2024. Tiba di pangkalan militer Andrews sekitar pukul 4 sore waktu setempat, Presiden disambut oleh penjabat kepala protokol Amerika Serikat Ethan Rosenzweig, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakdir, serta jajaran perwakilan Indonesia di Washington. Kehadiran pasukan jajar kehormatan turut menandai penyambutan resmi sebelum Prabowo menuju tempat bermalam. Dalam kunjungan ini, Prabowo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang saat itu masih menjabat di Gedung Putih pada 12 November 2024. Dari Washington, Prabowo melanjutkan perjalanan diplomatiknya ke Lima, Peru pada 13 November 2024 untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC 2024. Tiba di Bandara Internasional George Caves sekitar pukul 22:35 waktu setempat, ia disambut Menteri Pertanian Peru Angel Manuel Marrero Campos, Duta Besar RI Ricky Suhendar, serta pejabat tinggi militer dan protokol negara setempat. Penyambutan hangat dengan pasukan jajar kehormatan kembali mewarnai kedatangan kepala negara di negeri Amerika Selatan itu. Selama di Lima, Prabowo menghadiri rangkaian agenda KTT APEC sekaligus melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat. Prabowo kemudian melanjutkan lawatan diplomatiknya ke Rio de Janeiro, Brazil pada 16 November 2024 untuk menghadiri KTT G20. Tiba di pangkalan Angkatan Udara Galeão pada malam hari, ia disambut jajaran pejabat militer Brazil serta perwakilan diplomatik kedua negara. Dalam forum ekonomi terbesar dunia itu, Prabowo mengikuti sejumlah agenda penting dan melakukan pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat. 4 hari kemudian, 20 November 2024, Prabowo melanjutkan perjalanan ke London, Inggris, guna memenuhi undangan resmi Kerajaan Inggris. Setibanya di Bandar Udara Stansted, kepala negara disambut perwakilan kerajaan dan pejabat Kementerian Luar Negeri Inggris. Selama berada di London, Prabowo bertemu dengan Raja Charles III, Perdana Menteri Keir Starmer, serta Wakil Perdana Menteri Angela Rayner, dan menghadiri CEO Roundtable Forum bersama para pelaku bisnis Inggris. Dari Inggris, Prabowo melanjutkan lawatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 23 November 2024. Di Qasr Al Watan, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ.
Pertemuan keduanya menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan ekonomi dan kerjasama strategis yang telah terjalin lama antara kedua negara. Dalam pertemuan itu, MBZ menyoroti pertumbuhan positif hubungan bilateral, termasuk peningkatan perdagangan non-migas dan kerjasama di bidang energi terbarukan, pendidikan, kecerdasan buatan, dan ketahanan pangan. Sementara itu, Prabowo menegaskan ketahanan energi dan pangan menjadi prioritas pemerintahannya, serta mengundang Uni Emirat Arab untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan dan hilirisasi industri di Indonesia. Keduanya sepakat memperkuat koordinasi teknis dan mendorong implementasi berbagai kesepakatan konkret, menjadikan hubungan Indonesia-Uni Emirat Arab sebagai salah satu pilar penting diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan Timur Tengah. Menutup agenda diplomasi tahun 2024, Prabowo mengunjungi Kairo, Mesir pada 17 Desember 2024. Tiba di Bandar Udara Internasional Kairo pada malam hari, Prabowo disambut oleh jajaran pejabat tinggi Mesir dan perwakilan diplomatik Indonesia. Dalam kunjungan ini, Prabowo bertemu dengan Presiden Abdel Fattah el-Sisi, menandai kunjungan kenegaraan pertama Indonesia ke Mesir sejak 2013. Selain pertemuan bilateral, Prabowo juga menghadiri KTT ke-11 Developing Aid atau D8, di mana Indonesia akan menjadi ketua forum tersebut pada 2026. Memasuki tahun baru 2025, Prabowo memulai agenda luar negeri dengan kunjungan ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 9 Januari 2025. Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Rumah Tangsi, sebuah bangunan bersejarah yang menjadi simbol persahabatan kedua negara. Pertemuan tersebut diwarnai dengan dialog akrab, peninjauan pameran seni bertema Merentasi Samudra Ikatan Sejati, alunan warisan, serta jamuan santap siang yang diiringi musik gamelan. Momen ini menegaskan eratnya hubungan personal dan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia yang terus berkembang di berbagai sektor. 2 minggu berselang 23 Januari 2025, Prabowo bertolak menuju New Delhi, India untuk menghadiri perayaan Hari Republik India ke-76 sebagai tamu kehormatan utama. Kehadirannya mengulang sejarah panjang hubungan kedua bangsa. Presiden pertama RI Soekarno menjadi tamu kehormatan pertama pada perayaan serupa tahun 1950. Dalam kunjungan ini, Prabowo bertemu dengan Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Ia juga menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman di bidang kesehatan, kebudayaan, keamanan maritim, dan teknologi digital. Selain itu, sebanyak 352 prajurit TNI turut berpartisipasi dalam parade militer sebagai bentuk kehormatan bagi Indonesia di mata India. Usai rangkaian agenda di India, Prabowo kembali melanjutkan lawatan ke Malaysia pada 27 Januari 2025. Tiba di pangkalan Tentara Udara Diraja Malaysia, Subang, sekitar pukul 6 pagi waktu setempat, ia disambut oleh jajaran pejabat tinggi Malaysia dan perwakilan Indonesia di Kuala Lumpur. Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim untuk menerima salah satu tanda kehormatan tertinggi dari Kesultanan Johor. Selain itu, Prabowo juga menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk memperkuat kerjasama kedua negara di berbagai sektor. Memasuki April 2025, Prabowo kembali memulai rangkaian lawatan luar negeri, kali ini ke kawasan Timur Tengah dan Turki. Kunjungan tersebut diawali dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada 9 April 2025. Setibanya di sana, Prabowo disambut oleh Menteri Energi dan Infrastruktur PIA, Suhail Al-Marzoui, sebelum melanjutkan agenda utama yakni pertemuan bilateral dengan Presiden MBZ di Qasr Al-Sheikh. Pertemuan tertutup kedua pemimpin negara ini diakhiri dengan pengumuman sejumlah dokumen kerjasama dan nota kesepahaman baru. Prabowo lalu menuju Ankara, Turki pada hari yang sama. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas undangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, sekaligus bagian dari partisipasi Prabowo dalam Antalya Diplomasi Forum 2025. Dalam forum itu, Prabowo menjadi salah satu pembicara utama dalam sesi Leaders Talk
membahas isu geopolitik dan geoekonomi global, serta peluang kerjasama strategis antara Indonesia dan Turki. Kedua pemimpin juga menggelar pertemuan bilateral membahas penguatan kerjasama di sektor pertahanan, industri, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. 2 hari kemudian, 11 April 2025, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Kairo, Mesir. Tiba di Bandar Udara Internasional Kairo pada malam hari, Prabowo disambut Menteri Sektor Bisnis Mesir Mohammed Ibrahim Ahmad Simi dan Duta Besar RI Lutfi Rauf. Agenda utama Presiden di Kairo adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Abdel Fattah el-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah, melanjutkan kerjasama yang telah terjalin erat sejak pertemuan sebelumnya di akhir 2024. Keesokan harinya pada 12 April 2025, Prabowo tiba di Doha, Qatar untuk melaksanakan kunjungan resmi dan pertemuan bilateral dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Pertemuan keduanya berlangsung di Istana Amiri Diwan, di mana dibahas sejumlah kesepakatan strategis, termasuk kerjasama investasi serta penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU tentang dialog strategis Indonesia-Qatar. Dalam kesempatan itu, Emir Qatar juga menyampaikan komitmen investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 31 triliun rupiah, melalui dana bersama dan antara, sebagai bagian dari kolaborasi ekonomi kedua negara. Rangkaian kunjungan Timur Tengah ini berakhir di Amman, Yordania pada 13 April 2025. Prabowo disambut hangat pejabat kerajaan sebelum bertemu dengan Raja Abdullah II bin Al-Hussein. Pertemuan ini membahas peningkatan kerjasama bilateral di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan kemanusiaan. Lawatan ke Jordania sekaligus menegaskan komitmen Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo untuk memperkuat peran diplomasi di kawasan Timur Tengah, membangun kepercayaan, dan membuka peluang kolaborasi strategis yang saling menguntungkan. Usai lawatan intensif di Timur Tengah pada 14 Mei 2025, Prabowo tiba di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Agenda utama kunjungan kali ini adalah pertemuan kenegaraan dengan Sultan Hasanal Bolkiah di Istana Nurul Iman yang menjadi simbol eratnya persahabatan kedua negara. Kunjungan ini menandai tekad bersama kedua pemimpin negara untuk memperkuat kerjasama kawasan di tengah dinamika global saat ini. 3 hari kemudian, 17 Mei 2025, Prabowo bertolak menuju Bangkok, Thailand. Agenda utama di negeri Gajah Putih meliputi audiensi dengan Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, dan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Kedua negara membahas sejumlah isu strategis, termasuk kerjasama pertanian, pariwisata, dan ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Kunjungan ini juga menjadi bentuk komitmen Prabowo untuk memperkuat kemitraan regional dan solidaritas antar negara Asia Tenggara. Kemudian pada 25 Mei 2025, Prabowo tiba di Kuala Lumpur, Malaysia guna menghadiri KTT ke-46 ASEAN. Mengusung tema Inclusivity and Sustainability, forum tersebut menjadi wadah penting bagi para pemimpin ASEAN untuk memperkuat kerjasama kawasan di bidang pembangunan berkelanjutan dan ketahanan ekonomi. Di sela KTT, Prabowo juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan negara, menegaskan kembali peran Indonesia sebagai penggerak utama dalam dinamika regional Asia Tenggara. Rangkaian kunjungan luar negeri Prabowo berlanjut pada 15 Juni 2025 ke Singapura. Kedatangannya disambut langsung oleh Perdana Menteri Lawrence Wong di Paya Lebar Air Base. Dalam kunjungan ini, Prabowo melakukan Leaders Retreat dan bertemu Presiden Tharman Shanmugaratnam. Mereka membahas isu ekonomi digital, investasi, dan pendidikan. 3 hari kemudian, pada 18 Juni 2025, Prabowo tiba di Saint Petersburg, Rusia untuk menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum atau SPEIF 2025 dan bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedatangannya disambut Deputi Perdana Menteri Rusia Denis Manturov lengkap dengan upacara kehormatan dan defil militer. Dalam kunjungan ini, Prabowo menandatangani sejumlah kesepakatan di sektor energi, industri pertahanan,
dan pendidikan tinggi yang diharapkan memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia di masa mendatang. Selepas lawatan di Eropa Timur dan Asia, Prabowo Subianto kembali melanjutkan kunjungan diplomatiknya di Timur Tengah. Pada 1 Juli 2025, Prabowo tiba di Jeddah, Arab Saudi. Setibanya di Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz, Kepala Negara disambut upacara kehormatan, dentuman 21 meriam salvo, pasukan jajar kehormatan, hingga penyambutan langsung oleh pejabat tinggi Kerajaan Arab Saudi. Agenda utamanya di Jeddah adalah pertemuan dengan putra mahkota, sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud. Pertemuan itu diharapkan mempererat kerjasama kedua negara pada sejumlah bidang strategis. Beberapa hari kemudian, pada 5 Juli 2025, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Rio de Janeiro, Brazil untuk menghadiri KTT Bridge 2025. Ini menjadi kehadiran perdana Indonesia sejak resmi bergabung dalam forum tersebut di awal 2025. Dalam forum Bridge, Indonesia membawa semangat kolaborasi global dan kemitraan ekonomi yang inklusif, memperkuat posisi tanah air dalam percaturan ekonomi dunia. Dari Amerika Selatan, Prabowo kemudian bertolak ke Eropa Barat. Pada 12 Juli 2025, ia tiba di Brussels, Belgia untuk menggelar serangkaian pertemuan dengan pimpinan Uni Eropa, termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa. Pembahasan difokuskan pada penguatan hubungan dagang dan investasi hijau antara Indonesia dan Uni Eropa. Selain itu, Prabowo juga bertemu Raja Belgia Philippe di Istana Laken, memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin. Keesokan harinya 13 Juli 2025, Prabowo tiba di Paris, Prancis untuk menghadiri perayaan Hari Nasional Bastille Day sebagai tamu kehormatan. Kedatangan Prabowo di Bandara Orly disambut hangat Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau dan jajaran pejabat tinggi negara itu. Usai menyelesaikan rangkaian padat kunjungan di Timur Tengah dan Eropa, Prabowo kembali beranjak ke kawasan Asia Tenggara. Pada 9 Agustus 2025, Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Singapura untuk menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025 di The Padang. Dihadiri langsung oleh Perdana Menteri Lawrence Wong dan Presiden Tharman Shanmugaratnam, parade ini mengusung tema Majulah Singapura yang menandai 60 tahun kemerdekaan negara tersebut. Kemudian pada 3 September 2025, Prabowo menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Cina di Tiananmen, Beijing. Dalam acara besar yang dihadiri puluhan pemimpin dunia itu, Prabowo tampak duduk berdampingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Di sela acara, Prabowo juga berbincang akrab dengan sejumlah pemimpin dunia dalam suasana hangat. Kehadirannya menandai komitmen Indonesia untuk terus menjalin persahabatan erat dengan Cina dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas global. Beberapa hari berselang pada 12 September 2025, Prabowo terbang ke Doha, Qatar untuk bertemu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Lusail. Di sana, Prabowo menyampaikan dukungan dan solidaritas Indonesia terhadap Qatar usai serangan Israel yang mengguncang ibu kota negara tersebut. Kedua pemimpin lalu membahas pentingnya solidaritas internasional dan dialog global untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Prabowo menegaskan diplomasi Indonesia akan selalu berpihak pada kemanusiaan dan perdamaian dunia. Pesan yang disambut hangat oleh Emir Qatar. Masih di bulan yang sama pada 20 September 2025, Prabowo menghadiri Expo 2025 Osaka, Jepang. Kehadirannya menandai keberhasilan Indonesia meraih komitmen investasi senilai 23,8 miliar dolar, sekitar 368,9 triliun rupiah dari berbagai mitra internasional. Dalam kunjungannya ke Pavilion Indonesia yang mengusung konsep kapal besar bangsa bahari, Prabowo memberikan apresiasi atas semangat kolaborasi seluruh pihak. Expo ini bukan hanya ajang ekonomi, tetapi juga panggung diplomasi budaya yang menampilkan wajah Indonesia yang ramah, kreatif, dan visioner menuju Indonesia Emas 2045. Pada hari yang sama, Prabowo melanjutkan perjalanan ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB ke-80.
Indonesia mendapat kesempatan berbicara pada urutan ketiga dalam sesi debat umum setelah Brasil dan Amerika. Dalam forum bergengsi ini, Prabowo menyampaikan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South, mendorong reformasi tata kelola dunia yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada negara berkembang. Sesudah agenda di PBB, Prabowo bertolak ke Ottawa, Kanada pada 24 September 2025. Di sana, Prabowo menggelar pertemuan TTA-TT dengan Perdana Menteri Mark Carney untuk membahas penguatan kerjasama di bidang ekonomi dan perdamaian global. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Kanada, dua negara yang sama-sama menjunjung nilai kemanusiaan dan stabilitas dunia. Lawatan bulan itu ditutup dengan kunjungan ke Den Haag, Belanda pada 25 September 2025. Dalam pertemuannya dengan Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima, Presiden Prabowo mengumumkan kabar bersejarah, yaitu Belanda akan mengembalikan 30.000 artefak milik Indonesia yang selama ini tersimpan di museum-museum negeri tersebut. Langkah simbolis ini menegaskan rekonsiliasi sejarah dan penguatan hubungan persahabatan kedua negara. Bahkan, Ratu Maxima dijadwalkan akan berkunjung ke Jakarta pada November 2025 untuk berdiskusi tentang keuangan inklusif. Terbaru, Prabowo bertolak ke Mesir pada Minggu 12 Oktober 2025 malam untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, undangan tersebut diterima langsung oleh Prabowo dan bersifat mendadak. Meski waktu persiapannya singkat, Prabowo memutuskan untuk hadir sebagai wujud komitmen Indonesia menjaga hubungan baik dan mendukung upaya perdamaian dunia. KTT yang digelar di Kairo itu dipimpin Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia, forum ini bertujuan memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, khususnya di jalur Gaza. Dalam 1 tahun kepemimpinannya, Prabowo telah menapakkan langkah diplomasi yang luas, menyentuh berbagai benua dan menjalin komunikasi dengan beragam pemimpin dunia. Dari Asia hingga Eropa, dari Timur Tengah hingga Amerika, setiap kunjungan membawa pesan persahabatan, kerjasama, dan semangat kolaborasi global. Langkah diplomatik itu bukan semata simbol kehadiran Indonesia di forum-forum internasional, tetapi juga cerminan tekad untuk memperkuat posisi bangsa di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah. Simak terus informasi terkini seputar kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan perkembangan diplomasi Indonesia hanya di YouTube Kompas.com.